Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita yang selalu mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga menjaga kesehatan. Sahabat Alpetra, tentunya Alpetra Ministry bukan sekedar memberikan deskripsi, tetapi juga menyarankan solusi. Nah, sahabat Alpetra Ministry, di kesempatan kali ini kita kembali akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Pendeta Dr. Heri Sihaloho yang sudah siap-siap berolahraga di sana. Oke, selamat cangkel Oh, iya. Sudah bilang cangkel. Halo Bang, apa kabar Bang? Shalom Bang. Salam sahabat Petra. Kita jumpa lagi. Kabar baik. Terima kasih Kang Alfa. Kayaknya sudah mau pasca nih ya untuk memperingati kesana kita fokus di bulan ini tentang sengsara Tuhan Yesus. Iya. Begitu ya, Kak Alfa ya? Iya, betul. Aduh. Siap-siap nih. Siap-siap bertempur. Jadi ingat di ayat itu ya, kata Paulus, kita harus seperti olahragawan ya, berlatih setiap saat gitu untuk sehat dan mendapatkan kota kehidupan. Wih, luar biasa nih Bang. Kita kata Abang tadi, kita memang sebulan ini ya kita ngomongin sengsara Tuhan Yesus pastinya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang sekitar Paskah nih. Sahabat Alpetra pasti udah pernah dengar, di channel kita juga udah pernah dibahas ya. Tahun lalu Bapak Pendeta Heri membahas juga tentang Paskah, dan juga tahun-tahun sebelumnya ada bahasan tentang Paskah, di channel lain ada, tapi di channel ini pasti ada yang berbeda ya, karena Alpetra Ministry itu memberi solusi, bukan sekedar deskripsi. Oke Bang, kita mulai. Bang, sebelum kita masuk ke Paskah lebih jauh Bang, bisa ceritain nggak Bang, sejarahnya Paskah itu gimana sih Bang? Kok jadinya makin kesini makin jadi bahan perdebatan ya, atau bahan pembicaraan gitu. Sejarahnya Paskah itu gimana Bang? Baik sahabat Alpetra, Paskah Kristen tentu berbeda dengan Paskah Yahudi, atau kita tambahin satu lagi, sangat berbeda dengan Paskah sekuler ya, atau lebih modern. Kalau event Paskah itu dengan telur, event Paskah itu dengan pesta yang hampir sama dengan Christmas atau Tahun Baru dan lain sebagainya. Tapi dalam Alkitab, Paskah Kristen itu perayaan mengingat kebangkitan Kristus setelah dia mati, dan 3 hari kemudian dia bangkit setelah dia menebus dan mengampuni dosa dunia, karena itu memang ending atau akhir dari visinya menyelamatkan seluruh umat manusia, menebus dan bangkit, memberikan pengharapan. Dia tidak hanya mati tapi bangkit 40 hari berulang-ulang, membuktikan dirinya bangkit kepada murid-murid, kepada perempuan, kepada orang banyak selama berulang-ulang. Nah, kalau di Paskah Yahudi memperingati bangsa Israel yang dulu pernah ditawan, diperbudak di Mesir selama 430 tahun lebih kurang. Lalu di Keluaran pasal 14, sejarah Alkitab membuktikan atau memberitahukan mereka yang sekian lama diperbudak keluar dari tanah Mesir, dan itu diperingati menjadi Paskah orang Yahudi sebagai peringatan. Sampai sekarang mereka merayakannya. Saya kira begitu Kang Alpa ya, sahabat Alpetra, dalam setiap perbedaan Paskah Yahudi, Paskah Kristen, atau Paskah sekuler umumnya. Waduh, itu nanti jadi bahan pertanyaan tuh. Waduh, Paskahnya ternyata beda-beda tuh. Jadi sejarahnya kayak gitu ya Bang. Nah, itu sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan sejarah yang ada ya Bang. Maksudnya sejarah, kalau kita bisa lihat di secara historikalnya,
bukan secara Alkitab, itu juga terjadi ya Bang, ada buktinya gitu. Karena kan Alkitab itu keabsahannya salah satunya adalah sejajar dengan sejarah gitu ya Bang. Jadi Ya, ya, sejajar dan membuktikan apa yang sejarah ucapkan, mm, bahkan para pelaku sejarah atau mereka yang menuliskannya mengakui bahwa Yesus pernah mati, Yesus pernah bangkit. ya, Siapa-siapa yang mengakui di era Romawi ada Pliny, ada Eusebius, dan sebelumnya Flavius Josephus. Mereka menyebutkan nama-nama itu sampai sekarang. mm, Bagi orang yang meminati sejarah, memberitahukan ada tokoh yang pernah mati, oh, ada menyebutkan ada tokoh yang pernah bangkit, yaitu Yesus Kristus. oh, Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata, ya, atau memang sejarah membuktikan bahwa ada tokoh yang pernah mati, sekalipun mm, ada juga yang mencoba mengaburkan, yaitu kelompok Basilides yang sampai sekarang dipengaruhi oleh saudara kita yang di sebelah, ya, ya. yang menganggap Yesus tidak mati tapi hanya diserupakan. Wah, ya itu ya masih jadi bahan perbincangan juga ya. Terus menerus itu. Iya, Iya. Aduh, aduh, aduh. Tapi kita nggak bahas itu sih dalam kesempatan kali ini ya, Bang. Kembali lagi Bang nih, saya mau nanya lagi nih Bang. Berkaitan dengan yang tadi ya, karena secara historikal itu bahwa sejarahnya Paskah itu sebetulnya pembebasan, tadi Abang jelaskan ya, pembebasan umat Israel dari perbudakan. Berarti ini mulai pertama kali ada Paskahnya di zaman Musa ya Bang? Atau sebelum-sebelumnya? Atau gimana Bang? ya, sebelum Musa itu ada masa Yusuf, Mm-mm. salah satu putra dari Yakub, dan sempat tinggal dan dipercayakan menjadi orang kedua di Mesir oleh Firaun, tapi Ya, oleh generasi Firaun selanjutnya, mm, dan Yusuf juga sudah meninggal, dan orang-orang Israel yang masih ada di sana, ya, Firaun selanjutnya itulah yang lebih berkuasa dan kejam. mm-mm. Lalu timingnya, tepat waktunya, Ya, Allah meminta untuk Musa dan kakaknya Harun membawa Israel mm-mm. keluar. Dalam pasal yang kedua Kitab Keluaran, Allah mendengar jeritan umatnya yang sudah sekian ratus tahun Ya, ada di dalam perbudakan Mesir, ya, dan Musa membawa keluar. Bukti Paskah menurut orang Yahudi, ya. ada darah yang ditempelkan, ditampilkan di pintu-pintu tempat di Oh, mana orang Israel tinggal di Mesir, atau rumah-rumah mereka, yang nanti malaikat Allah akan melihat kalau ada darah, itu bukti bahwa tempat itu dilindungi dan anak sulung tidak diambil. Tapi tempat-tempat yang di mana di Mesir tidak ada darah ya. anak domba, mereka mati anak sulungnya, termasuk juga hewan unggas. Oh, Dan ya. yang lebih sangat menggetarkan, ya, plot twistnya di situ, Ya, dari Firaun sendiri mati, ya, ya. karena Allah memerintahkan Musa supaya pintu-pintu rumahmu, Ya. bangsamu, tolong diberikan warna darah atau oleskan darah anak Darah, domba. darah domba. Bukti secara typologi, Ya, darah Yesus yang ada dalam perjanjian baru mengcover, ya, selain menebus, mengcover dari kuasa kegelapan, menjaga, memelihara, bahkan menyucikan dan memberikan penebusan. Yang seharusnya kita mati karena dosa kita, ya. darah itu memberikan
pengampunan, penyucian. Begitu juga dulu Paskah orang Yahudi, darah itu dioleskan di pintu-pintu yang seharusnya mati orang Israel oleh malaikat yang ingin mencabut nyawa mereka, tapi melihat darah di pintu-pintu mereka tidak mati. Yang mati justru yang tidak ada darah dioleskan di sana. Paskah Yahudi sebagai typologi gambaran Paskah orang Kristen, di mana Yesus sebagai anak domba Allah yang dikirim ya oleh Bapaknya, diutus ya, dan dia adalah Sang Firman, Tuhan juru selamat satu-satunya itu. Dia menyelesaikan dosa manusia lewat kematiannya di kayu salib, darahnya memberikan penebusan. Tapi yang percaya akan selamat, yang tidak percaya binasa. Nah, itu membedakan Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen ya, Kang Alfa, Sahabat Petra. Ya. Baik Bang, dari penjelasan Abang tentang sejarahnya tadi, saya rasa sudah cukup ya, Sahabat Alpetra. Kalau ada yang mau nanya masih kurang mengerti, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau bisa dijawab ya kita akan menjawabnya. Nah, Sahabat Petra, kita lanjutin lagi nanya ke Bang Heri nih. Bang, sekarang makna Paskah itu sebenarnya gimana Bang? Soalnya makin lama sepertinya banyak yang mengaburkan makna Paskah sebenarnya ya. Baik secara ibadahnya, maksudnya tata ibadahnya, baik secara ritual maupun secara pemaknaannya. Kok Paskah ini kayaknya semakin banyak dikaburkan gitu, baik oleh yang mengaku dari Kristen maupun yang bukan dari Kristen ya. Paskahnya jadi rancu atau jadi kabur. Nah, kita mau minta penjelasan nih Bang, bisa dijelasin nggak makna Paskah itu yang sesungguhnya? Makna Paskah bagi orang Kristen, khususnya mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, lahir baru, yang lama sudah berlalu dan hidup melakukan firman Tuhan, dia memaknai dalam hidupnya dengan penuh pengharapan. Bersama Tuhan Yesus ada pengharapan hidup, pengharapan untuk memberkati sesama dengan kehidupan kita melalui ucapan atau mulut kita, sikap kita, teladan kita, sehingga mereka yang tidak termotivasi atau dalam keadaan masalah hidup, dengan ucapan kita ada harapan, ada hidup. Karena Yesus bangkit, ada harapan. Yesus bangkit memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan dari maut, kemenangan dari kuasa kegelapan, kemenangan dari penderitaan. Tapi bukan berarti selama di dunia kita tidak menderita. Makna Paskah justru lewat penderitaan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak mengeluh dalam menderita, tidak menyalahkan sesama kita, tidak menyalahkan Tuhan, bahkan banting atau pindah server, tidak. Ya, karena Yesus pernah mengatakan, ikutlah aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Nah, makna Paskah mendorong seluruh orang yang beriman kepada Yesus terus berpengharapan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Syukur selama di bumi atau selama kita hidup, kita mungkin Tuhan izinkan untuk meninggal lebih dulu, atau mungkin nanti selama di bumi kita masih bertahan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena Tuhan Yesus datang akan menanyakan iman kita berdasarkan Lukas 18 ayat 8. Adakah iman di hatimu? Wah, seperti itu. Tentu Tuhan menanyakan itu kepada orang yang setia. Kalau yang tidak setia, pindah server, banting setir, dan logout itu tidak perlu ditanyakan karena sudah pasti ke neraka. Kalau Tuhan Yesus percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tadi Kang Alfa menanyakan, sering rancu nih makna Paskah karena Paskah dianggap sebagai libur saja, hari Kamis pada waktu Jumat Agung sampai Minggu pada waktu Paskah, atau menambah cuti bersama, ini rancu. Atau menganggap hanya
sebagai kekeluargaan kumpul bersama. Seharusnya ada perenungan untuk memaknai bahwa Yesus sudah menyelesaikan dosa umat manusia. Yang percaya tidak binasa, yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ada perenungan, ada pemikiran bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan kesalehan, dengan persembahan, dengan upaya pengetahuan, pintar, jabatan, atau lainnya yang terkait dengan askese, meditasi. Tidak bisa menyelamatkan. Usaha manusia sia-sia, kata Alkitab, karena manusia sudah berdosa. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Harus yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Allah mengutus Dia. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, dimaknai dari sengsara Tuhan Yesus, ya, Dia tidak melawan waktu ditangkap, ditinju, dipukul, diludahi, bahkan sampai di kayu salib pun Dia tidak melawan. Dia tidak memberontak. Dia tidak melakukan spektakuler untuk menghukum semua prajurit dengan melakukan sekali saja klik, tidak, tapi Dia harus mengikuti kehendak Bapanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang menyelamatkan orang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Berkuasa, dan Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, bukan sekedar utusan, tapi Dia juga adalah Allah satu-satunya yang nanti sudah menyelamatkan, sudah bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita orang berdosa, dan nggak pasti orang, dan nggak mungkin Dia menyediakan untuk orang yang memberontak padanya atau menolak Dia. Pasti Dia menyediakan tempat untuk orang yang mau menerima Dia. Maranatha nanti datang kedua menjemput kita, membawa kita ke tempat di mana Dia berdiam. Begitu, sahabat Petra ya. Ini juga mungkin perlu diingatkan kembali nih, terutama untuk guru-guru sekolah minggu ya Bang. Jadi kesannya anak-anak itu, Paskah itu cari telur, Paskah itu momennya telur banyak dibeli di toko-toko ya. Wah, ini pembalasan dari war takjil, ini telur-telur dibeli-beliin nih supaya nggak jadi Paskahnya. Iya, tapi sanggup nggak beli telur? Iya, makanya nih. Aduh, jadi gitu Bang. Makanya kenapa tadi ditanyain seperti itu. Juga selain sebagai mengingatkan gitu kita ke guru-guru sekolah minggu terutama nih ya, coba ditekankan ke anak-anak itu Paskah itu maknanya apa. Nah, tadi udah Bang Heri jelasin tuh. Dan juga untuk di gereja ya, supaya Paskah itu juga tidak rancu ya, karena banyak yang menyalahartikan jadinya Paskah itu saatnya kita melakukan hal yang euforianya kadang lebih dari Natal ya. Nah, itu udah dijelasin Bang Heri tadi, bukan seperti itu ya. Bang, selanjutnya nih Bang, kalau seandainya Paskah tidak ada, ini pertanyaan yang berat sih Bang. Tapi ini harus ditanyakan dan juga mungkin perlu dijawab. Kalau Paskah nggak ada Bang, gimana Bang? Jadi cuma ada Natal aja gitu, nggak usah ada Paskah. Kayaknya gimana ya Bang? Saya yakin pasti ada. Kenapa? Karena perintah Yesus, peringatilah ini akan aku. Di dalam Alkitab, ucapan Yesus bentuknya perintah, imperatif, supaya murid-murid dan pengikutnya dan kita yang hingga sekarang beriman padanya memperingati, mengadakan Paskah. Ya, tidak mungkin tidak ada Paskah karena Yesus yang memerintahkan peringatilah akan aku ya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus memerintahkan supaya murid-murid dan pengikutnya, dan terbukti sekarang setiap kali di gereja tempat kita join,
ada perjamuan kudus, dan ada juga setiap tahun kita rayakan, syukuri dan maknai, yaitu Paskah. Karena Yesus memerintahkan, karena Yesus menginginkan supaya kita yang hidup di generasi selanjutnya hingga sekarang mengingat bahwa Allah mencintai manusia berdosa. Allah pernah menyelamatkan manusia yang dicintainya itu. Lalu Allah juga ingin manusia membuka hati untuk mengakui kesalahannya, mengakui keberdosaannya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tidak ada cara lain selain Allah mengutus anaknya yang tunggal, karena manusia tidak bisa menyelamatkan, karena ibadah tidak bisa menyelamatkan, persekutuan tidak bisa menyelamatkan, kesalehan tidak, kebaikan tidak. Hanya Allah sendiri yang bisa menyelamatkan. Nah, Yesus sudah ada di dunia, dia ditunjuk oleh Bapaknya sebagai yang sulung untuk menyelamatkan orang berdosa, yang percaya tidak binasa. Dan ingatkanlah, peringatilah ini. Jadi diperingati ya sampai sekarang. Karena kalau tadi Kang Alfa menanyakan, kalau nggak ada Paskah, nggak mungkin, karena Yesus sendiri yang memerintahkan. Dan perintahnya itu sekarang dari tangan kita, yaitu Alkitab, firman Allah satu-satunya. Apakah ada di luar itu yang memberi peringatan supaya di generasi demi generasi selanjutnya untuk memperingati? Itu tidak ada, hanya Alkitablah satu-satunya yang melek dan sadar supaya orang berdosa setiap kali event, khususnya Paskah atau Jumat Agung, sadar kita orang berdosa, sadar kita pemberontak, sadar manusia tidak bisa menyelamatkan, karena tempatnya pasti neraka, maut, upah dosa, maut. Nah, tapi karena kasih Allah, cinta Allah, maka dia datang ke dunia, ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Nah, gitu, Kang Alfa ya. Iya, Bang. Sahabat Alkitab ya. Iya, Bang. Tidak mungkin tidak ada Paskah, pasti ada Paskah. Sebelum Paskah pasti ada sengsara Tuhan Yesus, yaitu dia mati di kayu salib. Iya, betul. Dan juga nanti ngomongnya nggak usah ada Natal lagi. Aduh, itu kan udah banyak juga tuh yang nggak ngerayain Natal ya. Cuma ngerayain Paskah doang gitu. Nanti kalau Paskah nggak ada, nah ini upaya-upaya untuk apa ya? Upaya-upaya untuk menghilangkan ini atau gimana ya? Antikris ini, Bang. Kalau Natal kan usaha manusia untuk celebrate ya, merayakan di tahun-tahun sebelumnya ya. Firaun aja orang yang pertama menurut Alkitab merayakan Happy Birthday atau ulang tahun ya, seperti itu. Nah, jadi orang Romawi mungkin tradisinya seperti itu. Nah, itulah Konstantin waktu menjadi kaisar tahun 313, akhirnya kita rayakan Tuhan Yesus. Nah, dirayakanlah menjadi tradisi agama kan, agama Kristen di era Konstantin, ada perayaannya. Iya. Jadi makanya nanti ya itu ya, Bang, jadinya nanti kayak mencoba untuk ya mengobrak-abrik lah gitu, biar kayak Kristenan itu acak-acakan gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya seperti itu jadinya. Nanti kalau udah kita kasih tahu yang benar, terus kita buktikan bahwa pendapatnya salah, cari pembenaran. Nah itulah, jadi susah juga sih manusia. Oke, Bang, kita lanjutin lagi, Bang. Bang, di peristiwa Paskah itu ada yang sangat menarik ya, bahwa ketika di peristiwa Paskah itu Tuhan Yesus tuh betul-betul bangkit gitu, betul-betul hidup kembali gitu. Iya, menampakkan diri 40 hari setelah bangkit ya. Naik ke surga ya. Lalu dia naik ke surga di Galilea, di Bukit Zaitun, ada sekitar 120 orang menyaksikan dia. Nah, itu. Iya, itu kan jadi sebetulnya rangkaian tuh dari pertanyaan yang tadi ya, Bang. Itu jawabannya juga kan dari Abang tuh. 40 hari kemudian juga kan di Alkitab ditulis bahwa Tuhan Yesusnya naik ke surga, disaksikan oleh
beribu-ribu mata ya Bang sebetulnya ya. Cuma Iya, nggak ditulis iya, aja di Alkitab ya. Kalau ditulis ntar kaget lagi beribu orang. mata, termasuk mata malaikat, karena malaikat juga menyaksikan ya. Iya lah. Nah kan makanya bisa dihitung kan. Ada burung yang lihat, ada Iya, kambing, dan domba, malaikat banyak dan kan. malaikat sebelum menghilang, dia katakan jangan sedih lah, nanti dia juga datang kok seperti yang kau lihat Oh gitu. iya iya betul betul betul. Nah itu makanya jadi peristiwa Paskah itu bukan sekedar peristiwa yang seremonial biasa ya Bang, tapi justru menjadi sebuah apa Bang, kemenangan ya Bang buat kita ya Iya merayakan. betul, tadi saya katakan memberikan harapan di dalam Yesus pasti ada, karena Yesus tidak mati. Ya, mati. Masa cuman segitu doang melakukan banyak mujizat, Iya memberikan banyak pengajaran, iya. contoh teladan, mati. Nah, cuma sampai situ. Iya Nggak kan? sampai situ kan? Nah, Enggak. karena Yesus pernah bilang 4 kali loh dia memberitahukan dan tercatat dalam Injil tentang sengsaranya dan mati lalu bangkit, ya, Iya 4 kali di dalam Alkitab, khususnya di Injil, bahwa anak manusia akan diserahkan, ya, iya dan anak manusia akan mengalami olok-olok, ya, lalu ditinju, dianiaya, ya, diludahi, iya. lalu mati, dan setelah itu akan bangkit. Nah, tapi ada muridnya yang nggak percaya, nggak, masa mati, termasuk Petrus, singkirkan itu. Ya, lalu kata Tuhan Yesus, kamu tidak mengerti, engkau tahu ya bahwa Hmm, itu adalah upaya dari roh jahat ya, iya yang dikatakan oleh Petrus, karena memang anak manusia, yaitu gelar Yesus lain ya. iya. Kadangkala orang melihat gelar Yesus cuma utusan doang, padahal ada manusia, ada juga anak manusia, anak Allah ya, Hmm. dia Tuhan juga ya, dia juga gembala, 1001 gelar lah ya, banjir gelar ya. Wah Cuman kan iyalah. saudara kita yang di sebelah kan lihatnya cuma utusan doang, nah itu kurang melek ya. Ya wajar sih karena bukan firman Tuhannya ya, Iya seperti itu. iya nggak apa-apa. Nah, sahabat KPTA, setelah itu Yesus memang harus mati. Nabi-nabi juga menyebutkan dalam Yesaya pasal 53, nubuatan tentang sengsara Tuhan Yesus. Dalam Zakaria juga, khususnya Zakaria pasal 12, 13, 14, yang menyebutkan sengsara Tuhan Yesus tentang 30 keping perak, dan ada pribadi yang menjual Yesus Hmm, dengan 30 keping perak. Karena memang sudah ada yang menubuatkan Mesias. iya betul. Lalu juga ada tentang sengsara Tuhan Yesus di dalam kitab Nabi Yeremia, dalam kitab Mazmur pasal 22, Oh iya ya, tidak jadi dipatahkan kakinya saat Yesus ada di Bukit Golgota iya. karena gempa dan sebagainya, jadi nggak dipatahkan. Nah, ini membuktikan memang bahwa Alkitab itu sejarah dan juga apokaliptik, pernyataan yang jauh sebelumnya sudah diberitahukan tentang datangnya Mesias, sudah datang, lahir, ya. Lalu setelah itu dia melakukan banyak mujizat, mengajar, dan tepat waktunya ya, setelah tiba saatnya, kata Tuhan Yesus, diserahkan kepada alim ulama, kepada para mahkamah di Iya era Imam Besar Hanas Kayafas iya. ya. Lalu dia dibawa ke Pilatus dan mati di kayu salib, karena orang mereka sendiri yang mau Yesus mati di kayu salib dan digantikan oleh Barabas. Kan begitu ya ceritanya ya. Iya gitu. Iya Bang. Oke. Aduh, saya sampai jadi waktu Abang ngomong itu, waktu Abang jelasin itu jadi saya kepikiran nih Bang. Wah, peristiwa ini kan sebetulnya ini juga sering ditanyain ya, tapi tadi saya sempat kepikiran makanya apa harus ditanyain lagi ya. Mana yang lebih penting gitu, Paskah atau Natal? Karena terus-terusan juga ditanyain nih ya Bang, lebih penting mana Paskah dan Natal itu? Mungkin harus ditegasin lagi Bang.
dengan sederhana supaya orang tuh tidak salah paham tentang kedua, apa ya namanya, hari peringatan atau apa sih bang namanya ya, membahasakannya, kedua peristiwa Paskah atau Natal ini mana yang lebih penting itu bang, tolong dijelasin lagi secara sederhana bang, karena masih sering suka ditanyain ya, dan mungkin sahabat Alpetra yang saat ini nonton juga ada yang belum paham nih, pentingan Natal atau pentingan Paskah. Ya, dalam kekristenan ada peristiwa-peristiwa penting secara keimanan atau keagamaan yang terkait dengan sejarah, mulai dari sejarah Israel sampai datangnya Mesias yang dibuatkan nabi-nabi itu, ya, yaitu Yesus Kristus, sehingga manusia dengan generasinya, khususnya di generasi mulai memasuki modern, ya, atau mulai dari abad pertengahan sampai ke modern, muncullah perayaan keagamaan dalam Kristen, yaitu Natal, tentang kelahiran Yesus. Muncullah selanjutnya Paskah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Lalu Pentakosta, setelah Yesus bangkit selama 40 hari, berulang-ulang menampakkan diri oleh sekian banyak di saat itu, dan naik ke surga, lalu mengutus Roh Kudus, ya. Perayaan Pentakosta juga menjadi hari keimanan atau keagamaan Kristen, ya, dalam hal itu. Lalu ada lagi hari Reformasi, ya, yang mana Martin Luther ikrarkan keyakinannya bahwa dulu Roma Katolik tidak benar, ya, karena bertolak kepada indulgensia, bertolak kepada supremasi paus, supremasi paus dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi kalau Kang Alfa dan sahabat Alpetra menanyakan yang mana yang paling penting, tentu menurut saya yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, ya, karena maknanya menyangkut tentang kehidupan kita setelah kematian, kemana kita. Nah, bayangkan kalau tidak ada penebusan, apakah akan terjadi penyucian, pengudusan, dan kita mendapat tempat di surga, karena di surga tidak ada dosa seditik pun, sekecil pun maksud saya. Itu sebabnya makna Jumat Agung, makna Paskah jauh lebih berarti. Bukan berarti kelahiran tidak berarti dan lainnya, tapi jauh lebih bermakna karena Yesus tidak sekedar lahir, tidak sekedar datang ke dunia, tapi juga Yesus mati untuk orang berdosa, menyelesaikan dosa manusia, dan 3 hari kemudian bangkit memberikan harapan. Bersama Tuhan Yesus kita penuh dengan pengharapan. Pengharapan di bumi dan di surga. Setelah mati kita mendapat tempat yang Tuhan sudah sediakan. Waktu dia naik apa? Jangan gelisah hatimu, aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat mereka yang menolak Yesus, ya neraka sudah pasti, ya. Begitu, sahabat Alpetra, kakak. Nah, oke, kita lanjutkan ke peristiwa yang menarik lagi nih di dalam masa Paskah ini, Bang. Yaitu ketika ada yang kan ada yang mencatat bahwa waktu dikubur Yesus itu kan dijaga oleh oleh para prajurit ya Bang ya, dan juga tentu ada murid-murid di situ yang sangat mencintai Tuhan Yesus, juga ada di dekat kubur itu gitu. Lalu ada peristiwa ketika Maria Magdalena pagi-pagi sekali pergi ke kubur itu dan melihat bahwa sudah terbuka ya, itunya apanya Bang, pintu kuburnya gitu. Nah ini Bang, ada peristiwa seperti ini juga yang di masa Paskah ini yang menjadi titik
pembohongan publik ya kalau bisa dibilang gitu ya Bang. Kalau lihat di Matius 28, Mahkamah Agama seolah memerintahkan atau menyuap atau mungkin mengintimidasi para prajurit saat itu, jangan kasih tahu bahwa ini hal yang sebenarnya yang terjadi gitu. Bilang aja diculik lah, atau bilang aja bagaimana gitu. Mungkin itu yang tersebar sampai saat sekarang ya Bang. Jadi salah orang menangkap ya pada masa Paskah itu. Ya, sahabat Al Petra, di Matius pasal 28 diceritakan imam besar atau kelompok Sanhedrin, alim ulama, memberitahukan kepada semua orang di sekitarnya, memberikan isu bahwa mayat Yesus dicuri, mayat Yesus diambil untuk menampik atau menghilangkan image masyarakat banyak pada saat itu. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit, 40 hari loh membuktikan dia bangkit, gak pernah dicuri mayatnya. Dan dia memberitahu kepada murid-murid kebangkitannya, makan ikan bakar, ya, atau roti bakar. Betul. Di pantai Tiberias. Masa nggak ada yang ngeliat? Pasti ngeliat. Lalu ada di rumah, tiba-tiba muncul saat murid-murid lagi berkumpul. Lewat pintu mana kok tiba-tiba muncul? Pasti heran dan kagum. Lalu kepada dua murid yang sedang menuju ke Emmaus, mereka juga menyaksikan Yesus langsung. Salah satu murid yang dari 70 itu bernama Kleopas, dan menyaksikan bahwa dia sedang bicara dengan Yesus yang bangkit. Gak mungkinlah dia tidak beritahu ke orang banyak. Lalu kepada perempuan yang coba untuk berkunjung ke tempat Yesus dikubur, Yesus bangkit. Nah, isu tentang Yesus diambil mayatnya oleh para Sanhedrin atau para imam itu tidak memberikan makna dan tidak memberikan atau mempengaruhi banyak orang. Justru Yesus bangkit 40 hari itu menunjukkan bahwa dia tidak mati. Kubur kosong, betul. Lalu dia memperkenalkan, menunjukkan buktinya. Lihat nih, ada lubang di kaki dan di tangan, ada tempat di perutnya yang pernah ditombak, membuktikan dia bangkit. Clear ya. Tapi memang Yesus umumnya menunjukkan kebangkitannya kepada murid-murid atau orang yang dulu pada saat Yesus sebelumnya di sekitarnya. Tapi setidaknya kan mereka memberikan woro-woro, Yesus bangkit, begitu ya. Nah, tapi memang isu-isu yang disampaikan oleh alim ulama, ya, santer tapi tidak mempengaruhi banyak, ya, seperti itu. Jadi apakah di era itu sudah ada isu karena mungkin kecewa, karena mungkin tidak suka? Ya, banyak ya. Banyak isu itu. Tapi 40 hari cukup buat Yesus membuktikan dia bangkit. Ditambah lagi saat Yesus naik ke surga, dihadiri berapa? 120 orang, kata KPR, Kisah Para Rasul pasal pertama ya, ayat berapa itu? Satu perikop itu 14-15 ya. Nah, itu bukti-buktinya Kang Alfa ya. Jadi isu-isu itu tidak bisa mempengaruhi banyak orang. Justru mereka yang khawatir, mereka yang ragu dengan Yesus cukup 40 hari menunjukkan kebangkitannya, clear semuanya, jelas, gitu kan? Iya, kan juga kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, itu kan. Itu aja, udah anak sekolah minggu aja yang sudah jelasin itu. Kuburnya kosong itu katanya begini begitu, anak kecil aja sudah nyanyi itu, ada lagunya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, dia hidup ya. Iya, bukan dicuri ya atau segala macam lah. Itu jawabannya ya buat sahabat Apetra.
yang masih suka mendengar tentang penyanggahan tentang kubur kosong ini, dibaca Alkitabnya, makanya ya ada di Matius 28. Saya nggak akan kasih tahu ayatnya, cari sendiri ya. Ada. Nah, jangan Matius 28 itu juga, oh iya amanat agung ayat sekian sampai sekian. Enggak ya. Di Matius 28 itu ada peristiwa di mana Mahkamah Agama atau Sanhedrin itu melakukan suatu manipulasi ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang akhirnya sampai saat ini yang seringkali didengungkan ketimbang kenyataannya yang tadi sudah Bang Heri jelaskan kepada kita bersama-sama. Baik Bang, kita lanjutkan lagi ya Bang. Masih ada satu lagi pertanyaannya. Iya, oke. Selama ini Paskah juga seringkali dilakukan lebih ke ritual ya Bang ya, atau ada hal yang mujizat gitu, ada hal yang mistis gitu. Nah itu gimana Bang kita menanggapi hal seperti itu Bang? Ya, saya kira tidak dilebihkan secara magis, mistis yang berlebihan ya, karena dalam memperingati Paskah atau sebelumnya Jumat Agung, cukup merenungkan ya, memaknai dalam kehidupan kita bahwa kita orang berdosa, kita butuh juru selamat dan juru selamat sudah datang dan kita mengakui, mengundang dia masuk ke dalam hidup kita dan meyakini bahwa Tuhan menghapus dan mengampuni kita, dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Ada tambahan-tambahan mistis, magis dengan cara pakai ritual-ritual, ya saya belum menemukan sesuatu yang kayak sihir ya, atau mencoba ada salib lalu komat kamit ya. Kalau memang itu ada, itu tidak dibenarkan lah ya, tidak sampai ke sana ya, seperti itu. Karena dalam kekristenan yang seutuhnya tidak ada lagi intervensi atau sinkritis, yaitu Alkitab dicampur dengan ritual-ritual magis, sekalipun melibatkan atribut-atribut seperti salib, Alkitab, lilin, dan lain sebagainya ya. Lalu komat kamit, itu tidak ya, tambah lagi asap ya, rantai tidak perlu. Karena kita tidak lagi bertolak kepada konsep simbolis, ritualis, dan fisik ya, jasmani ya. Kita memaknai secara hakikat, melihat secara teologis, secara rohani ya, apa itu makna dari Paskah itu ya, atau roti yang dibagikan atau anggur yang dibagikan lalu kita nikmati sambil kita mengingat karya Yesus yang mulia itu ya, untuk orang berdosa. Cukup itu aja ya, nggak usah dianggap atau dilibatkan, dimasukkan unsur mistis, magis ya, ritual lainnya yang katanya hanya dilakukan kepada pemimpin gereja saja ya. Cukup yang lainnya mengikuti saja, tidak menikmati dan lain sebagainya, atau lainnya lah ya. Tidak seperti itu ya, karena kita ini imamat yang rajani ya, 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Kita ini juga imam karena sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, direct langsung kepada Yesus, enggak kepada orang suci, enggak kepada orang yang dianggap punya kekudusan ya, dengan jabatannya, jabatan keagamaan. Tidak seperti itu ya. Siapapun pasti diterima hidupnya oleh Tuhan Yesus, asalkan dia membuka hati dan percaya kepada Yesus, mengaku orang berdosa, tidak bisa ke surga karena di surga tidak ada dosa dan hanya Yesus. Nah itu diakui, hanya Yesus ya, akui hanya Yesus yang bisa memberikan dia pengampunan, dan dosa-dosanya putih seperti salju, yang dulu merahnya seperti kain kesumba gitu. Jangan ada melibatkan atau memasukkan lagi nilai-nilai mistis lainnya. Begitu Kak Alfa ya, sahabat Alfa ya, harus kita strict, tegas di sini seperti itu. Iya, betul. Wah, ini luar biasa nih Bang. Semua pertanyaannya udah terjawab nih. Kita mau ngucapin juga nih di kesempatan kali ini selamat Paskah
Buat semua sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada, selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan dan juga merayakan keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya tidak akan minta abang closing statement, tapi biarkan sahabat Alpetra menulis closing statement masing-masing di kolom komentar ya. Gitu. Oke, baik bang. Untuk mengakhiri mungkin ada pesan ya, bukan closing statement nih, karena closing statementnya biar sahabat Alpetra menuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita bacain tuh, kita siarkan gitu. Silakan bang. Baik, sahabat Alpetra, kita bersyukur tiap tahun di generasi kita sekarang dapat memperingati sengsara Tuhan Yesus sampai Jumat Agung. Istilah ini sekalipun memakai hari Jumat ya, tapi kita bersyukur sebelum dia naik ke surga dan membuktikan kebangkitannya selama 40 hari, dia pernah mati untuk kita, sahabat Alpetra, dan kita semua, siapapun etniknya, sukunya, rasnya, keyakinannya, dia mati untuk manusia orang berdosa. Dan kita bersyukur, kita inisiatif dari diri kita sendiri, sehingga kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk ke dalam hati kita, membersihkan hidup kita dari dosa. Dan bagi mereka yang belum, masih ada momentum, kesempatan, yang belum silakan percaya kepada Tuhan Yesus segera. Kalau saat di bumi masih belum percaya, belum membereskan dosa-dosanya, karena manusia tidak bisa membereskan dosanya, datang kepada Tuhan Yesus, maka dia setia dan adil mengampuni kita orang berdosa. Begitu kanal Alfa Sahabat Petra. Selamat dan Paskah ke depannya. Tuhan Yesus memberkati Sahabat Petra. Shalom. Sahabat Alpetra Ministry, itu tadi ya wawasan yang tentunya tidak sekedar memberikan deskripsi, tetapi juga akan membantu kita untuk menentukan solusi di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Heri Sihaloho, dan terima kasih untuk sahabat Alpetra yang setia menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha.